Guys, ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, di video kali ini kita akan mengupas lagi berkaitan dengan tes potensi akademik. Nah, di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan tes padanan hubungan kata atau analogi. Nah, buat teman-teman yang butuh referensi untuk belajar, terutama untuk tes substansi akademiknya beasiswa LPDP, teman-teman bisa cek channelnya di Sahabat Ilmu. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Langsung saja guys, di sini ada 30 butir soal dan kita akan kupas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, langsung saja di sini untuk nomor yang pertama ada nomor 1. Kita lihat di sini. Untuk kata-katanya terdiri dari terang matahari sama dengan panas apa kata selanjutnya. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Ya, jawaban yang benar adalah C. Kenapa jawabannya C? Terang di sini diakibatkan oleh adanya matahari. Jadi terang ini diakibatkan oleh adanya matahari, sedangkan kata-kata panas berarti diakibatkan oleh apa nih? Ya, jawabannya adalah api. Kenapa api? Ya udah jelas ya. Kalau misalkan teman-teman terkecoh dengan jawaban yang B ini, lampu, karena lampu itu bukan sumber panas gitu ya. Jadi lampu itu terkena listrik barulah dia nyala gitu. Walaupun panas itu memang lampu itu kalau misalkan kita nyalain lama pasti panas, tapi bukan merupakan sumber utama ya dari panas itu. Selanjutnya untuk soal nomor kedua. Untuk soal nomor kedua, di sini ada kata-kata terdiri dari tinggi, dalam, sama dengan awan, dengan apa. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Ya, jawaban yang benar adalah A, matahari. Nah, jika teman-teman melihat padanan kata seperti ini, kita lihat di sini ada kata-kata tinggi, di mana tinggi ini berhubungan dengan dalam. Sebagaimana awan itu dia berhubungan dengan matahari. Nah, jadi kita lihat nih, tinggi itu sama halnya kayak dalam gitu. Sedangkan awan itu sama kedudukannya sama kayak matahari gitu. Selanjutnya untuk soal nomor ketiga. Untuk soal nomor ketiga di sini ada kata-kata mata, telinga berhubungan dengan apa? Lidah gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 3, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Ya, jawabannya adalah B, hidung. Kita lihat di sini, mata itu dekat sekali dengan telinga ya. Mata dekat dengan telinga. Nah, sedangkan lidah itu dekat dengan apa? Hidung. Nah, kita lihat kalau misalkan kita tidak paham maksud dari soal tersebut. Kalau misalkan kita paham di sini bahwa mata itu memang dekat dengan telinga, sedangkan lidah, apakah dia dekat dengan tangan? Opsi A salah. Apakah dekat dengan paha? Salah juga. Apakah dengan siku atau dada? Salah juga. Maka yang benar adalah B. Soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 di sini terdiri dari kata-kata ada jatuh, sakit, sama dengan mengantuk, apa. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ya, jawaban yang tepat adalah pilihan E, tidur. Kenapa tidur? Kita lihat di sini. Jatuh itu akibatnya sakit. Seperti halnya ketika teman-teman mengantuk, akibatnya adalah tidur. Jadi simpelnya ketika kita itu jatuh berarti kita ngerasa sakit itu. Nah, kalau misalkan kita mengantuk, ya ujung-ujungnya ya kita tidur kayak gitu. Selanjutnya soal untuk nomor 5. Di sini ada kata belajar, kelas, sama dengan balap motor dengan kata apa selanjutnya. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Ya, jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah sirkuit. Jadi C. Kenapa sirkuit? Karena gini, belajar itu bertempatnya itu di kelas gitu ya. Belajar itu tempatnya di kelas. Sedangkan balapan motor ya di sirkuit. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor ke-6. Untuk soal nomor ke-6 di sini ada kata-kata berobat, sembuh, sedangkan tembak dengan apa? Nah, jawaban yang benar adalah ya, jawabannya C, mati. Kita lihat di sini bahwa orang ketika berobat menjadikan seseorang itu sembuh. Sedangkan ketika orang itu ditembak, ya mati ya. Nah, maka jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, di sini ada kata-kata ramalan, astrologi, itu sama dengan penyakit dengan kata-kata apa. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ya, jawaban yang tepat adalah
B. Patologi. Kenapa? Kita lihat di sini bahwa di sini ada astrologi, kuncinya di astrologi ya. Sedangkan astrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ramalan. Berarti kita cari nih state penyakit nih. Apa yang berkaitan dengan penyakit atau ilmu yang berkaitan dengan penyakit. Nah, ilmu yang mengkaji tentang penyakit adalah patologi. Selanjutnya untuk nomor 8. Di sini ada kata-kata earphone, suara, dan stetoskop. Nah, kira-kira jawaban yang sesuai untuk nomor 8 ada di pilihan A, yaitu detak jantung. Nah, untuk nomor 8 ini ada kata-kata earphone, di mana earphone itu untuk mendengarkan suara. Nah, maka kita harus cari nih, stetoskop itu kira-kira untuk apa nih? Ya, mendengarkan detak jantung. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 di sini ada kata-kata masinis, kereta. Nahkoda kira-kira dengan apa nih? Apakah kapal, pesawat, delman, beca, atau mobil? Nah, jawaban yang benar adalah A, kapal. Di sini teman-teman harus lebih memahami ya. Di sini ada kata-kata masinis yang merupakan orang yang mengemudikan. Jadi kata kuncinya adalah mengemudikan. Maka masinis ini dia mengemudikan kereta. Nah, analogi dengan nahkoda, di mana nahkoda itu dia yang merupakan pengemudi kapal. Soal selanjutnya untuk nomor 10. Di sini ada kata-kata aku, kau, kita. Di sini ada 3 kata ya, aku, kau, kita. Nah, kira-kira sama padanannya seperti kata-kata apa nih di bawah ini? Apakah dia, kita, mereka, limun, air manis, saya, kita, dia, kami, dia, kita, atau sirup, air, penuh? Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, jawaban yang benar adalah D, kami, dia, kita. Jadi di sini ada analogi di mana kami itu dengan dia, dengan kita adalah analogi yang sama seperti kami, dia, kita. Jadi ini ibaratnya kata ganti ya, aku sama dengan kami, kau sama dengan dia, dan kita tetap kita, kata gantinya. Selanjutnya untuk nomor 11. Di sini ada kata-kata homonim dan sound. Nah, kira-kira di sini padanan yang sesuai ada di pilihan yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah di B, akronim dan ID. Nah, di sini kita lihat homonim itu berhubungan dengan sound, sebagaimana akronim berhubungan dengan idea. Selanjutnya untuk soal nomor 12. Ada not, kecepatan, kira-kira sama dengan kata-kata apa nih? Kira-kira jawaban yang sesuai yang ada di mana ya? Ya, jawabannya ada di A. Kita lihat di sini bahwa knot itu adalah satuan kecepatan, seperti halnya meter. Mungkin terdengar kurang akrab di telinga kita. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa langsung ingat kalau misalkan teman-teman ketemu dengan kata-kata knot ini. Maka knot itu adalah satuan ya. Ingat-ingat satuan kecepatan. Maka seperti halnya meter dengan panjang. Selanjutnya untuk soal nomor 13 ada kata-kata tulang dan ligamen. Nah, kira-kira padanan yang sesuai yang mana nih? Ya, untuk jawaban nomor 13 adalah B, otot dan tendon. Nah, untuk teman-teman yang bingung nih, ligamen itu apa sih? Nah, ligamen itu merupakan bagian penyusunan tulang atau bagian penyusun tulang, di mana analoginya itu dengan tendon yang merupakan bagian penyusun otot. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat nih, di sini apakah lutut dengan persendian, apakah kuku dengan jari, lemak dengan sel, senam dengan pemanasan. Nah, kira-kira mana nih kata yang memang sama-sama nih hubungannya, ada analoginya. Kalau misalkan memang teman-teman tuh bingung, nggak tahu artinya ligamen. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Untuk soal nomor 14 di sini ada kata-kata picisan dan tak ternilai. Nah, kira-kira padanan yang sesuai ada di pilihan yang mana? Ya, di pilihan B, yaitu berlian dan kekayaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk nomor 14, picisan ini berhubungan dengan sesuatu yang tidak ternilai, sebagaimana berlian itu yang berhubungan dengan suatu kekayaan. Selanjutnya untuk soal nomor 15. Untuk soal nomor 15, di sini ada kata-kata segitiga dan limas. Nah, ini analoginya sama dengan yang mana nih kira-kira? Ya, jawaban yang sesuai adalah A, yaitu kerucut dengan lingkaran. Nah, di sini teman-teman sudah langsung bisa paham ya. Di sini ada kata-kata segitiga dan ada kata-kata limas, di mana ini adalah sama-sama merupakan sebuah bangun. Di sini yang sama-sama merupakan bangun adalah kerucut dan lingkaran. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Di sini ada kata-kata jendela dan tirai. Nah, kira-kira padanan atau analogi yang tepat untuk soal nomor 16 yang mana ya? Ya, jawaban yang benar adalah A, rambut dengan pita.
Nah, kira-kira gimana sih jawabannya kenapa jadi rambut dan pita? Kita lihat jendela itu ketika diberi hiasan, hiasannya itu kan berupa tirai itu. Sebagaimana kalau misalkan rambut, ketika kita mau ngasih hiasan, maka hiasannya itu berupa pita. Selanjutnya untuk soal nomor 17. Untuk soal nomor 17 di sini ada kata-kata bawang dengan siung. Nah, kira-kira padanan yang sesuai untuk nomor 17 yang mana ya? Ya, jawaban yang sesuai adalah C, telur butir. Nah, di sini teman-teman mungkin ada beberapa yang terkecoh ya. Nah, jadi jumlah bawang itu satuannya siung. Nah, sama halnya dengan jumlah telur. Satuan telur itu adalah butir. Selanjutnya untuk soal nomor 18 ada kata-kata umur dengan tahun. Di sini teman-teman bisa lihat untuk soal nomor 18 nih, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ya, jawabannya adalah B. Umur itu dinyatakan dalam tahun atau satuan umur itu dalam tahun. Nah, sama halnya dengan jam yang dinyatakan dengan satuannya adalah detik. Selanjutnya untuk soal nomor 19. Untuk soal nomor 19 di sini ada kata-kata air dan minyak. Nah, kira-kira padanan yang sesuai ada di pilihan yang mana nih? Ya, pilihan yang B, yaitu anjing dengan kucing. Nah, seperti yang kita tahu, air dan minyak itu tidak akan menyatu. Sama halnya ketika anjing ketemu dengan kucing. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan B. Selanjutnya untuk soal nomor 20. Untuk soal nomor 20 di sini ada kata-kata basah dengan air. Nah, kira-kira padanan atau analogi yang tepat berdasarkan kata tersebut adalah pilihannya yang mana nih? Ya, pilihan yang sesuai adalah pilihan D, yaitu lebam dengan pukulan. Nah, basah di sini ada kata-kata basah. Basah itu dikarenakan oleh air. Maka seperti halnya lebam yang dikarenakan dengan pukulan. Selanjutnya untuk soal nomor 21. Untuk soal nomor 21 di sini ada kata-kata sekam dan padi. Nah, kira-kira padanan yang sesuai ada di pilihan yang mana nih? Ya, pilihan C, sampul dan buku. Nah, seperti kita tahu bahwa padi itu menempel pada sekam, sebagaimana buku yang menempel pada sampulnya. Pilihan yang sesuai adalah pilihan C. Selanjutnya untuk soal nomor 22. Untuk soal nomor 22 di sini terdapat kata-kata suara dan dengar. Nah, kira-kira padanan yang sesuai untuk nomor 22 ada di pilihan yang mana nih? Ya, pilihan D, cantik dan pandang. Di sini suara itu untuk didengar, sebagaimana cantik itu untuk dipandang. Selanjutnya untuk soal nomor 23. Untuk soal nomor 23 di sini ada kata-kata kabin dan kapal. Nah, kabin dan kapal ini analoginya sama dengan pilihan yang mana nih? Ya, pilihan yang B, yaitu kamar dengan hotel. Nah, untuk kamar itu merupakan bagian ruangan pada hotel, sebagaimana kabin yang merupakan ruangan pada kapal. Selanjutnya untuk soal nomor 24. Nah, untuk soal nomor 24 di sini ada kata-kata lapar dengan nasi. Nah, ini sama dengan analoginya apa nih? Ya, untuk soal nomor 24 jawabannya adalah A, mual obat. Kenapa? Kita tahu bahwa lapar itu ketika lapar ya kita makan nasi. Nah, seperti halnya ketika orang itu mual maka dia minum obat. Soal nomor 25. Di sini ada kata-kata tangga dan juga eskalator. Kira-kira padanan yang sesuai ada di pilihan yang mana nih? Ya, jawaban yang B, sendal dengan sepatu. Nah, eskalator merupakan pengganti dari tangga, sebagaimana sepatu yang menggantikan sandal. Selanjutnya untuk soal nomor 26. Untuk soal nomor 26 di sini ada kata-kata kancing dan baju. Nah, kira-kira pilihan yang tepat ada di pilihan D, hidung dengan wajah. Nah, kancing itu terdapat pada baju, sebagaimana hidung yang terdapat di wajah. Selanjutnya untuk nomor 27 ada kata-kata genting dan atap. Nah, kira-kira jawaban yang sesuai dengan kata-kata genting dan atap ada di pilihan yang mana ya? Ya, pilihan ada di pilihan A. Kita lihat di sini bahwa genteng itu untuk membuat atap. Nah, sama seperti bata yang digunakan untuk membuat tembok. Selanjutnya untuk soal nomor 28, guru dengan pendidikan. Nah, kira-kira analogi yang sesuai ada di pilihan yang mana nih? Ya, pilihan E, dokter dengan kesehatan. Nah, guru itu terjun di bidang pendidikan, yang sama halnya dengan dokter yang terjun di bidang kesehatan. Selanjutnya untuk nomor 29.
Untuk nomor 29 ada kata-kata konstitusi dan preambul. Nah, kira-kira nih, mana nih yang sesuai? Ya, pilihan yang sesuai ada di pilihan D, yaitu buku dengan kata pengantar. Nah, untuk konstitusi dan preambul sendiri, konstitusi itu diawali dengan preambul atau pembukaan. Nah, sedangkan buku itu kita tahu bahwa diawali dengan kata pengantar. Nah, soal yang terakhir di video kali ini yaitu soal nomor 30. Untuk soal nomor 30 di sini ada kata-kata murid, buku, dan perpustakaan. Nah, kira-kira yang sesuai dengan murid, buku, dan perpustakaan ada di pilihan mana? Ya, di pilihan B, yaitu nasabah, uang, bank. Nah, itu dia teman-teman di video kali ini. Nah, untuk nasabah, uang, dan bank ini, seseorang itu kan murid membaca buku di perpustakaan, sedangkan nasabah menyimpan uangnya di bank. Nah, itu dia teman-teman 30 soal kupasan tentang soal-soal penalaran analogi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman dirasa ini bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dan untuk teman-teman yang butuh lebih banyak lagi soal-soal dan pembahasan terkait dengan tes potensi akademik maupun tes-tes substansi akademik untuk persiapan nanti tes beasiswa LPDP ataupun tes CPNS, tes masuk universitas dan lainnya, teman-teman bisa kunjungi channelnya Sahabat Ilmu. Terima kasih.